Berarti sampai 16.52. Ya, silakan. Dari pihak Kristen. Maaf. Ini belum tanya jawab ya, masih komentar-komentar dulu. Menyempurnakan yang kurang kita. Oh, ini bukan belum tanya jawab ya? Belum. Saya udah bilang tadi urutannya itu masih menyempurnakan, masih komentar-komentar. Komentar yang tidak boleh dibantah. Ya, saya bicara tentang tauhid ini. Baik. Ya, masih ada korelasinya dengan tadi kan kurang tadi kan? Harusnya tadi di awal itu, Pak. Pak Pendeta, saya kan harus mengantarkan dulu apa tujuan dialog ini. Jangan kaku kita. Nah, Maka saya bilang ini saya jelaskan apa itu akal. Sudah ada tadi dari panitia. Ya, waktunya cukup. Silakan langsung dimulai. Dah belum, beli dulu. Ya, dari pihak Muslim ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diskusi kita memang mesti ada aturan. Kesepakatan itu selesai pembicaraan itu lebih elegan daripada batas waktu. Nanti ya nggak ada urusan. Kalau ditambah aja waktunya lagi. Kok ngundang saya kan harus dihormati. Saya diundang sebagai narasumber bukan ece-ece. Jadi gini, saudaraku Muses, saudaraku MYM. Dalam perspektif logika, jangan lupa ya, kita ini perspektifnya logika. Yang pertama, saya mengkritisi tentang konsep Trinitas. Ini tadi katanya belum enggak, bukan belum tanya, mengkritisi beda dengan bertanya. Kamu nggak ngerti bahasa mengkritisi. Kok catat aja kritisi dari saya, nanti pertanyaan lain lagi. Ada 30 poin tentang mengkritisi Tritunggal atau Trinitas ini. Supaya cepat ya. Yang pertama, mengacu kepada ajaran Trinitas ini dalam kekristenan menyatakan bahwa Tuhan adalah satu hakikat dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dalam hal ini Yesus Christ, dan Rohul Kudus. Itu yang disebut Tritunggal. Konsep ini seringkali dianggap sulit dipahami secara logis. Bahkan tadi MYM menjawab, ada yang nggak bisa diterangkan. Kenapa nggak bisa diterangkan? Ya karena nggak ada ilmunya. Jangan pakai alasan-alasan lain-lain. Kalau lu punya ilmunya, lu bisa terangkan. Jelas, tegas. Kok mendasari kepada Aristoteles? Pertanyaan saya, apa sih konsep Aristoteles tuh yang kau maksud tuh? Iya apa? Tritunggal. Gimana pengertiannya? Kok nggak jelasin dari tadi? Apa rumusan dari si Aristoteles itu? Coba, saya ini dulu. Kalau ini bukan belum tanya, ini mau konfirmasi aja. Ya, konfirmasi. Mikrofon saya. Ya, fokus aja. Anda memberikan penjelasan. Aristoteles berpendapat filosofis dia sebagai berikut. Apa? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Saya bicara law of non-contradiction. Itu hukum Aristotelian itu dalam logik. Ya, apa jabarkan? Hukum identitas itu artinya A adalah A. Misalnya MYM adalah MYM tidak bisa adalah Edi Sujana, itu hukum identitas. Hukum either or, itu hukum tidak ada jalan tengah, itu adalah kalau ada dua hal yang bertentangan secara mutlak, ya dua hal bertentangan secara mutlak, tidak mungkin kedua-duanya itu sama-sama benar, ya tidak mungkin. Pasti entah salah satunya benar, salah satunya salah, atau kedua-duanya salah semua. Itu Aristoteles. Either or. Ketiga, hukum law of non-contradiction. Ya. Jikalau tikus, ini rumusannya begini, jikalau tikus itu masuk golongan binatang, golongan hewan atau binatang, ya, maka tikus itu tidak mungkin pada saat yang sama, relasi yang sama, pengertian yang sama masuk golongan tumbuh-tumbuhan. Ini namanya law of non-contradiction dan saya sudah jelaskan tadi, itu Aristotelian. Belum lagi kalau kita bicara masalah silogisme, Anda menarik premis-premis lalu membuat kesimpulan. Itu dimensi sosial politik. Ini dimensi yang trinitasnya aja atau tertunggal.
Ya, ya itu. Jadi Udah sampai situ ya? Sudah clear ya? Udah jelas ya? Sudah clear. Identity tadi kan? Ya. Tidak boleh kontradiksi. Ya, gitu? jelas. A, B, A ya A mesti B, Ya. B dan gitu. Ya. Jelas? Ya. Konsisten ya? Ya, konsisten dong. Oke. Sekarang pertanyaan saya, menurut Anda berpikir itu apa? Berpikir ialah Berpikir itu ya kita melakukan aktivitas rasional atau aktivitas logis. Ketika Anda berpikir tidak logis apa aktivitas itu logis itu apa? Jelaskan. Aktivitas logis ialah sederhananya tadi sudah jelaskan tadi hukum identitas ada hukum. Jadi kalau saya berkata, ya jelaskan. Kalau Anda mengerti berpikir itu Anda bisa jelaskan. Saya jelaskan. Ya makanya jelaskan. Kalau saya katakan ini adalah laptop. Dan ini adalah sesuatu proses berpikir yang problem, yang ada masalah. Karena menyatakan laptop itu nggak perlu berpikir. Ini laptop, saya nggak mikir. Ya. Apa yang berpikir dalam menyatakan laptop? Jadi sekarang Anda mau tanya definisi siapa? Mau definisi sajalah, definisi. Berpikir ialah. Berpikir adalah beraktivitas secara rasional. Saya sudah menjelaskan. Penjelasannya apa aktivitas rasional? Ya itu tadi hukum Aristotelian tadi membedakan sebentar ya, membedakan yang beda. Jadi hukum identitas ya. Kalau ini HP, ini berarti bukan tas. Hukum identitas membedakan yang beda, jelas. Lalu kemudian yang sama Anda harus samakan. Itu berpikir. Secara sederhana itu ya, dalam prinsip yang paling mendasar, paling fundamental itu. Tapi kalau Anda bicara ya, nanti dalam udah dong. Kan saya udah jujur, udah jelas. Ya. Anda tadi jujur mengatakan sering lihat video saya. Ya, kan? Iya. Nah, definisi berpikir itu saya yang buat. Itu Aristotelian yang Anda buat itu Aristotelian. Dalam konteks makanya saya mau konfirmasi dengan Aristoteles. Yang Anda buat dalam itu konteks Aristotelian. memformulasi. Jadi gini. Iya dong. Gini. Oke. Saya formulasi begini. Saya tidak mengikuti berpikir Anda. ialah, udah kita sama di sini. Ya, tapi saya karena tidak mengacu Anda. kepada Aristoteles. Ya. Kemampuan untuk membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika menyamakan yang beda, dipastikan orang itu tidak berpikir. Tadi Anda sudah jelaskan. Nah sekarang, kalau konsisten dengan demikian, konfirmasi Trinitas, bukan bertanya ya, konfirmasi kritis. Saya bagi 3 bagian. 1, kontradiksi logis dalam Trinitas. Apa yang kontradiksi logisnya? Ada 4. 1 tapi 3. Jika Tuhan itu 1, maka tidak bisa dalam waktu yang sama menjadi 3 pribadi yang berbeda. Jadi anak kecilnya udah jelasin itu. Yang kedua, nanti Anda harus jawab dengan detail juga ya. Beda pribadi, ya, dengan berpikir ini kan beda nih. Tidak boleh yang beda disamakan dengan yang berbeda. Beda harus sama dengan yang beda. Sama menyamakan yang sama. Menyamakan yang beda atau membedakan yang sama pasti blow on gitu loh. Nah, beda pribadi tapi satu hakikat jika Bapa, Anak dan Rohul Kudus memiliki kepribadian yang berbeda, mereka seharusnya 3 entitas yang bukan satu. Ketiga, Yesus berdoa kepada Bapa. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Bukankah Tuhan itu tidak perlu berdoa? Dia ngabulin doa. Yang keempat, Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Surat Markus 13 ayat 32. Pakai kitab ente saya, nggak pakai kitab saya. Artinya
ada perbedaan pengetahuan antara mereka. Siapa? Yesus dan Bapa. Kan begitu. Soal kiamat. Kenapa Yesus nanya ke Bapa? Kan Yesus Tuhan. Tuhan harus tahu segala sesuatu. Namanya Tuhan. Itu yang maksud absolut. Yang keempat, yang kelima, Yesus mengaku sebagai utusan. Ingat loh. Yesus mengaku sebagai utusan. Yesus menyebut dirinya diutus oleh Bapa. Di mana? Yohanes 17 ayat 3. Semuanya ada, Bos. Saya ini advokat, jadi dalil harus kuat, gak boleh omdo aja. Ya. Artinya di sini jelas di Yohanes 17:3 itu Yesus itu bukan Tuhan dong. Itu logikanya. Ini belum bertanya, Bos, masih mengkritisi. Nanti pertanyaan ada 20. Bener, Bos. Ya, bangga, tambah dong. Kenapa alasan waktu? Kalau nggak bisa jawab, jujur. Profesor kuat nggak sampai? Jujur, bener, adil. Semua nggak tahu. Selesai. Yesus ini jujur loh, nggak tahu soal kiamat, dia tanya sama Bapak. Sebenarnya kami tuh pengen tahu apa tahu ini, jelasin dulu kita mau ngapain ini, tema ini kita bahas. Kalau gini, oke, ya, ini Brother Moses, kalau Anda cukup cerdas, saya menjelaskan absolut, distinct, unik. Saya jelasin surat Al-Ikhlas tadi, itu tauhid. Cuma kalian ini nggak cukup cerdas memahami itu masalahnya. Udahlah, saya tidak bermaksud ya. Kalau Anda nanya, Pak Profesor, kami kan. Begini. Kalau saya mengatakan Anda nggak ada 1001 alasan saya mengatakan Anda nggak cerdas. Nggak apa-apa. Dengan ikhlas saya terima Egy tidak cerdas. Tapi apa argumentasinya? Jadi saya ada argumentasi dari tadi. Udah, nanti belum waktunya dong. Kan saya masih. Ya artinya konteksnya sekarang kan saya masih konteks waktu, belum tanya jawab. Maksudnya Pak Moses. Coba Pak moderator dulu. Sebentar ya. Moderator, kembali ke moderator. Oke, Anda moderasi lagi soal tauhid. Selesaikan waktunya, semua harus sama, adil. Kanan atau kiri saya tidak boleh. Oke, saya kan belum selesai. Ya, tapi Anda tidak disiplin waktu. Hah? Anda harus disiplin waktu. Itu Anda bukan Tuhan, gua ngelawan lu. Ya udah jangan ngatur-ngatur lah. Mendingan kadang lu jadi enak gua. Ngapain nih pakai moderator gini nih? Kau ini. Oke, waktunya jalan terus. Oke, lanjut deh. Itu baru berapa? Nanti aku catat aja dulu lah. Makanya catat. Kalau nggak cukup waktu, tulis lah, bikin tulisan. Jawab yang jujur. Ya, ntar gue kirim. Ya. Yang selanjutnya, ketergantungan pada Bapa. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Ini menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan yang maha kuasa. Yesus loh diakui di Yohanes. Kok beriman gak sama Yohanes ini? Yesus pernah lapar dan haus. Tuhan tidak memiliki kebutuhan fisik mestinya. Tetapi Yesus lapar dan haus. Matius 4 ayat 2. Juga Yohanes 19:28. Kalau saya nggak benar kau bantah, ini kitab kau nih. Saya bantah nanti. Yesus menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang di kayu salib. Yesus berseru, Eloi, Eloi, la sabatani, lama sabaktani. Dulu kan bekas Kristen ya? Tahu. Markus 15:34. Markus 15:34. Artinya ia memiliki Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. 10. Rohul Kudus adalah pribadi yang berbeda. Jika Roh Kudus adalah Tuhan, mengapa Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah utusan yang lain? Yohanes 14:26. Saya nggak ngarang.
Nah, ini yang lanjutnya dalam konteks konfirmasi. Masalah dalam konsistensi kitab suci. Kan nanti bilang harus konsisten tadi. Perjanjian lama tadi disebut oleh Moses. Ada perjanjian baru. Di sini perjanjian lama tidak mengenal Trinitas, tidak ada. Boleh berdebat secara ilmu ya, jangan ngotot-ngototan. Perjanjian lama tidak mengenal Trinitas, tidak ada ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal dalam kitab-kitab Taurat dan Nabi-Nabi. Nothing, nggak ada. 12. Aduh, hilang lagi. Tapi harus jelas ini, nggak boleh kita ngarang-ngarang kan. Dalilnya ada. Sabar. Saya udah bikin makalah, itu udah dibagiin belum materinya tadi, saya udah suruh fotokopi tuh. Kebagiin dong, biar peserta dengar juga, baca juga. Sorry. Teknis sedikit. Jangan dipotong waktunya ya. Allahu Akbar. Nah ini. Allahu Akbar. Salah pencet udah jadi agak lama nih. Iya faktor U, umur udah tuwir kita 66 tahun nih. Cucu udah 9. Ya maklumin aja, ente masih muda kan. Jadi yang selanjutnya ini, ya Allah, cepet ya Allah. Aduh. Kontradiksi logis dalam Trinitas sudah tadi. Sekarang kontradiksi dalam konsep Trinitas. Satu, jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tetap dianggap satu. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Bapa? Apakah Bapa berdoa juga kepada dirinya? Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara dengan Yesus, ya, mengapa Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku? Yohanes 14:28. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa tidak mengetahui akan hari kiamat tadi? Dia bertanya, kan begitu. Nah sekarang kontradiksi peran. Saya ulangi, peran dan keberadaan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Mengapa dia lahir dari seorang wanita, Bunda Maria, dan memiliki awal keberadaan? Bukankah Tuhan Maha Ada dan tidak berawal? Jadi kalau Tuhan di sini konsepnya ngebrojor dari selangkangan, masa Tuhan lewat selangkangan? Bagaimana sih begini? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia makan, dia minum, tidak tidur, dia tidur? Kan mestinya Tuhan tuh kalau ayat kursi nggak makan, nggak tidur. Ya. Dan mengalami kelelahan, capek lu Yesus tuh. Bukankah Tuhan tidak membutuhkan apapun? Nah, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Bisakah Tuhan yang maha hidup untuk tidak mengalami kematian? Jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia, kepada siapa dia membayar tebusan itu? Kepada dirinya kah sendiri atau kepada Tuhan yang lain? Dia nebusin untuk siapa tuh? Masalah ketuhanan dalam Alkitab. Mengapa dalam perjanjian lama Tuhan selalu digambarkan sebagai satu pribadi yang esa? Tadi Moses, Tuhan itu esa, Allah itu esa. Oke, itu perjanjian lama ya. Dan tidak pernah disebut sebagai pribadi, 3 pribadi, nggak pernah tuh di perjalanan. Boleh ente cek. Jika Trinitas adalah ajaran yang benar, mengapa tidak satu pun? Everybody catat baik-baik. Jika Trinitas itu adalah ajaran yang benar, mengapa tidak ada satupun para nabi
dalam perjanjian lama yang mengajarkan konsep itu. Enggak ada. Mengapa umat Yahudi yang menerima wahyu langsung dari Tuhan tidak pernah memahami Tuhan dalam konsep Trinitas? Enggak pernah, mana ada. Ya. Mengapa dalam kisah para rasul, para murid Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas secara eksplisit? Murid-murid Yesus enggak ada ngajarin Trinitas. Kemudian yang selanjutnya, mengapa Paulus, si Paul ini jangan lupa bos. Paulus yang menulis sebagian besar perjanjian baru tidak pernah juga menyebut Trinitas secara eksplisit dalam surat-suratnya. Masih ada 15 lagi. Ini baru 15. Belum pertanyaan. Oke. Sudah selesai ya. Saya infakin aja buat lu deh nanti. Capek deh. Nanti sudah 3 pertanyaan, gue tanya lagi 20 pertanyaan. 100 juga nggak apa-apa.